Shalom saudara-saudara, bersama dengan saya Pendeta Ewin Joshua Silitonga. Kita dalam mimbar teologi, kita akan belajar tentang bahan khotbah di minggu 13 setelah Trinitatis tanggal 6 September 2020 dengan mengambil perikop khotbah dari Matius 27 ayat 1-10 dengan mengambil rema, manusia tidak untuk diperjualbelikan. Saudara-saudara, saya mohon kerjasamanya agar kita men-sharekan channel ini dan kita men-subscribe-nya untuk membantu saya dalam mengembangkan pemberitaan firman Allah. Saya akan bacakan perikopnya untuk saudara-saudara dalam Matius 27 ayat 1-10. Demikian firman Tuhan. Yesus diserahkan kepada Pilatus dan kematian Judas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Judas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhkan mati, menyesallah dia. Dan dia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Urusanmu sendiri. Maka ia melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding, mereka membelikan uang tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat perkuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman disampaikan oleh Nabi Yeremia, mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepada aku. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita perhatikan bagaimana dulu ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi ingin mencari cara untuk bisa menangkap Yesus dan membunuh Yesus, maka mereka menghalalkan segala cara. Mereka mendekati seorang yang bernama Judas. Kenapa harus Judas? Judas dalam kelompok para rasul, dia adalah seorang bendahara yang memegang uang. Judas ini sebenarnya orang yang telaten, orang yang peka, tapi Judas memiliki kelemahan, yaitu dia terlalu ekonomi, dia terlalu kalkulatif orangnya, dan dia sangat menganggap uang itu penting. Karena itu dia mungkin diangkat menjadi bendahara karena memiliki sifat-sifat itu. Tetapi sifat-sifat itu pula yang hatinya begitu terbuka dan cinta uang, yang itu yang dilihat orang Farisi, orang Yahudi, orang Saduki, sehingga ia secara diam-diam dipanggil oleh kepala imam kepala, lalu ia diiming-imingi uang 30 perak, 30 keping uang perak. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pada konsep awalnya orang-orang Farisi dan Saduki ini hanya bilang bahwa Yesus hanya mau ditangkap saja, mau diadili. Lalu Judas ya setuju-setuju saja, lalu dia terima, lalu dia katakan kebiasaan mereka itu adalah di Taman Getsemani, nanti kita tangkap di sana, dan siapa yang saya cium itulah dia orangnya. Lalu ketika hari hanya dapat, maka Judas bersama rombongan itu datang ke Taman Getsemani ketika Yesus sedang berdoa. Lalu Judas mencium Yesus. Hari itu Yesus berkata, hai Judas, apakah dengan ciuman engkau menjual anak manusia? Nah, setelah Yesus ditangkap, ternyata ceritanya berbeda. Rupanya Yesus bukan hanya ditangkap, rupanya Yesus akan dibunuh, disalibkan. Melihat itu, maka Judas bergetar jiwanya. Lalu dia bilang begini, aku telah berdosa. Dia jumpai itu para tukang-tukang imam kepala itu. Dia katakan, nah ini uangmu, kembalikan Yesus itu, jangan bunuh dia. Aku tidak ingin menjual anak manusia. Tetapi apa kata orang kepala itu? Yaitu urusanmu, itu uangmu. Ya, tidak lagi diperdulikan dan tidak lagi diperhitungkan. Yang pada awalnya sebelum Yesus ditangkap, Judas selalu dipuja-puja, dilulukan supaya dia mau turut dalam program Imam Yahudi. Akhirnya karena tidak tahan merasa rasa bersalah itu, rasa malu itu, Judas memilih jalan pintas. Judas bunuh diri.
Apa yang mau dikatakan perikop ini? Begini, pertama, kecintaanmu kepada uang itu akan menjadi pintu masuk. Iblis akan mencobaimu sehingga engkau akan mengkhianati kemanusiaanmu sendiri dan mengkhianati kemanusiaan saudara-saudaramu. Sekali lagi saya ulang, jika engkau cinta uang, perhatikan saudara-saudara, beda butuh uang dengan cinta uang. Kalau butuh uang, semua manusia butuh uang. Saya butuh uang. Tidak ada orang di dunia ini tidak butuh uang, tapi tidak cinta uang. Apa bedanya? Kalau cinta uang berarti uang itu udah menjadi alat ukur. Jadi kalau nggak ada uang, nggak gereja malas, berdoa malas, itu dia. Itu udah cinta uang. Segala sesuatu diukur dari uang. Untuk melihat kemanusiaan orang, harga diri orang diukur dari uang. Nah, kelemahan Judas di sana. Dan hal yang sama juga akan terjadi pada kita pada zaman sekarang. Kecintaanmu kepada uang, ketika engkau mengukur segala sesuatu adalah uang, maka itu akan jadi pintu masuk bagi iblis, sehingga engkau akan mengkhianati kemanusiaanmu dan mengkhianati kemanusiaan saudara-saudaramu. Sebenarnya niatmu tidak ada, tidak untuk mencelakai orang. Niatmu tidak ingin menghancurkan orang. Tapi niatmu tidak lebih hebat dan tidak lebih licik dan tidak lebih picik daripada niat iblis. Sebelum dosa itu terjadi, maka iblis akan merayumu dengan hebat. Sebelum dosa itu terjadi, maka iblis akan mengelulukanmu dengan hebat. Tetapi ketika kau sudah terjebak dalam dosa itu, iblis akan menginjak-injakmu, iblis akan melecehkanmu, karena kau tidak akan bisa keluar lagi. Tuhan tidak mau kita seperti Judas. Mungkin saudara tidak seperti Judas jual orang atau trafficking begitu, tidak jual orang hidup-hidup menukarkannya dengan uang, mungkin tidak begitu. Tapi ada banyak orang yang harga dirinya saudara bunuh gara-gara uang. Ada banyak orang yang nama baiknya kita hancurkan, kita bunuh karakternya gara-gara uang. Itu sama saja dengan membunuh. Memang kita tidak bunuh dirinya, kita tidak jual dia, kita tidak timbang dia pakai kilo. Tapi nama baiknya, martabatnya sudah banyak dibunuh. Dan saudara tahu, Tuhan bilang melalui perikop ini untuk kita renungkan, ending atau akhir hidup orang yang menjual kemanusiaannya atau menjual kemanusiaan orang-orang terdekatnya atau saudara-saudaranya, ya endingnya adalah dia akan mati tragis, hidupnya akan tragis pada ujungnya. Karena itu, mari kita bersama-sama melalui firman ini, mari kita dudukkan kembali kedudukannya tentang harkat dan martabat manusia. Saudara tahu bahwa iblis ingin merusak kemanusiaan kita. Kenapa? Karena dengan rusaknya kemanusiaan manusia di dalam diri manusia itu, maka iblis akan dengan sangat mudah memporak-porandakan kita, akan memperlakukan kita semena-mena. Seorang manusia yang manusiawi, dia tidak akan mau membunuh. Seorang manusia yang manusiawi, dia tidak akan mau mencelakai saudaranya. Seorang yang manusia yang masih manusiawi, dia tidak akan memangsa sesamanya. Dia tidak akan memperkosa. Tetapi oleh kerakusan, oleh hawa nafsu, iblis merusak kemanusiaan kita. Saudara tahu apakah gambar Allah di dalam diri manusia? Gambar Allah itu adalah humanity, itu kemanusiaan itu. Melalui kemanusiaan itu tampaklah tabiat dan sifat-sifat Allah. Manusia itu pada hakikatnya adalah baik, penyayang, pengasih. Sifat-sifat di dalam kemurnian kemanusiaan kita itu di situ tergambar sifat-sifat Allah, karakter Allah. Kita ini memiliki karakter Allah, karakter Bapa di surga.
melalui kemanusiaan. Jadi bisa menghancurkan. Lihatlah berita. Ada banyak orang tua yang perkosa anak gadisnya sendiri. Ada banyak ibu-ibu yang mengaborsi anaknya. Bahkan sebagian ada yang menjualnya. Ada yang menjadikannya sebagai pelacur. Coba perhatikan di jalan raya, ada yang masih anak kecil yang mungkin baru bisa berjalan, tapi ya sudah dijadikan mesin uang, disuruh mengamen, mengemis segala macam. Lihatlah kasus-kasus bagaimana seorang anak yang dengan tidak merasa bersalah memukul, menampar, membacok orang tuanya sendiri. Kemanusiaan kita semakin digerus semua karena ini. Dan semua berawal karena cinta uang. Jika engkau tidak ingin hidupmu tragis, maka cintailah Tuhan. Jangan cintai uang. Kita butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Karena melalui cinta uang itu akan menjadi pintu masuk bagaimana iblis bisa memasuki hidupmu untuk menghancurkan kemanusiaanmu, sehingga kita berwujud manusia tapi bersifat binatang. Kembalikan kemanusiaanmu. Kita perlu Yesus. Saya perlu Yesus, kamu perlu Yesus, kita perlu Yesus, dunia ini perlu Yesus, agar kita menjadi manusia yang benar-benar manusia yang benar di hadapan Allah. Karena itu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lalu apakah hasil uang yang dari setan itu? Apakah hasil kekayaan yang dari dosa itu? Apakah kemanakah hasil daripada uang yang didapatkan, harta yang didapatkan dengan cara menjual kemanusiaan kita? Pada akhirnya nggak berguna, nggak ada yang mau terima. Nggak. Judas membuangnya, orang yang mendapatkannya pun membuangnya, ujung-ujungnya jadi anak kematian, menjadi kuburan, dan disebut sebagai hakal dama atau tanah darah. Uang yang didapatkan dari darah, maka dia akan berakhir menjadi darah. Siapa yang bermain api, dia akan terbakar sendiri. Siapa yang bermain-main dengan kemanusiaan manusia, maka ia akan membunuh kemanusiaan sendiri. Firman ini mengajak kita untuk merenung sejenak. Apakah sifat-sifat Allah, apakah karakter Allah, apakah tabiat Allah masih ada dalam diri kita? Saya berdoa, kita berdoa agar hal itu ada dalam diri saudara. Jangan biarkan hidupmu berujung tragis karena kau menyengsarakan orang lain. Mulailah sesuatu yang baik agar Allah membantumu mengakhirinya dengan baik. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Shalom.